lingkup perusahaan. Hukum perusahaan adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur pendirian, pengoperasian, serta pembubaran berbagai jenis perusahaan dan usaha di Indonesia. Mencakup hak, kewajiban, dan hubungan antara pemilik, manajer, karyawan, dan pihak ketiga. Aspek-aspek utama dalam ruang lingkup perusahaan. Yang pertama, pendirian dan struktur perusahaan. Meliputi aturan mengenai pendirian berbagai bentuk usaha, seperti PT, CV, firma, dan koperasi. Yang kedua, pengelolaan perusahaan. Mengatur organ-organ perusahaan seperti Dewan Komisaris, RUPS, struktur modal dan saham. Yang ketiga, perubahan bentuk perusahaan. Itu mengatur tentang merger, penggabungan, akuisisi atau pengambil alihan dan konsolidasi perusahaan. Yang terakhir ada kewajiban perusahaan, mencakup kewajiban pajak, CSR, dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Yang selanjutnya ada sumber hukum perusahaan. Yang pertama ada perundang-undangan. Beberapa undang-undang utama yang menjadi landasan hukum perusahaan, yaitu Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 mengatur pendirian, pengelolaan, perubahan, pembubaran PT, serta hak dan kewajiban pemegang saham, direksi, dan komisaris. Lalu ada peraturan OJK, mengatur tata kelola perusahaan publik, transparansi informasi dan pengawasan perusahaan yang tercatat di bursa. Lalu ada peraturan Kemenkumham mengatur tentang pendaftaran, perubahan, anggaran dasar, likuidasi perusahaan, serta badan hukum lain seperti yayasan dan koperasi. Lalu sumber hukum perusahaan yang kedua yaitu kontrak perusahaan. Sumber khusus berlaku bagi para pihak seperti perjanjian kerja antara perusahaan dan karyawan, perjanjian kerjasama antar mitra bisnis, dan MOU. Lalu, sumber hukum perusahaan yang ketiga adalah jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa perusahaan dan dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan sengketa. Jurisprudensi membantu memperjelas interpretasi dan penerapan hukum perusahaan sehingga menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Perkenalkan, saya Ratna Betianingrum dengan NIM C0B024007. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pendirian PT. Yang pertama, pengajuan nama PT. Mengajukan nama PT melalui sistem SABU untuk persetujuan Kemenkumham. Yang kedua, pembuatan akta pendirian. Akta notaris berisi anggaran PT dasar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang ketiga, ada pengesahan akta. Akta disahkan Kemenkumham dengan pernyataan pendirian elektronik. Yang keempat, pendaftaran NPWP. Mengurus nomor pokok wajib pajak untuk badan usaha PT. Yang terakhir, perizinan berusaha OSS. Hal ini mendapat NIB dengan izin usaha sesuai tingkat risiko melalui platform OSS. Yang selanjutnya adalah pendirian CV. CV memerlukan dua orang pendiri, yaitu yang pertama pendiri aktif, yang kedua pendiri pasif. Tentunya adalah warga negara Indonesia. Dalam hal ini meliputi prosedur yaitu pengajuan nama, pembuatan akta pendirian, pendaftaran ke Kemenkumham, pengurusan NPWP, dan NIB melalui OSS. Yang selanjutnya adalah pendirian koperasi. Koperasi dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Apabila primer yaitu 9 pendiri minimal. Jika apabila sekunder minimal adalah 3 pendiri. Prosedur ini meliputi rapat pendirian, konsultasi dinas terkait, verifikasi nama, akta notaris, pengesahan Kemenkumham, dan izin usaha OSS. Perkenalkan, nama saya Freddy Aprianto dengan NIM C0B024009. Kini kita masuk ke perkembangan hukum badan usaha di Indonesia. Perkembangan hukum badan usaha di Indonesia didorong perubahan regulasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang mempermudahkan pendirian PT dan mengatur ulang status badan hukum. Perkembangan hukum badan usaha di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama ada perseroan terbatas atau PT yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Cipta Kerja, serta memiliki status badan hukum hingga aset perusahaan terpisah dari aset pribadi pemilik. Kemudian yang kedua ada CV.
yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Peraturan Menteri Hukum atau HAM, dan tidak berstatus badan hukum, sehingga tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Kemudian yang terakhir ada koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian dan memiliki status hukum setelah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan organ utama koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Selanjutnya, hak dan kewajiban perusahaan. Perusahaan sebagai badan hukum memiliki hak-hak penting antara lain. Yang pertama, kepemilikan dan pengendalian penuh atas aset serta manajemen perusahaan sesuai pasal 44 ayat 1 dan pasal 66 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kedua, menetapkan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja sebagaimana diatur pasal 52 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ketiga, mengambil keputusan strategis serta menjalankan operasional bisnis sehari-hari. Keempat, menyampaikan laporan keuangan kepada RUPS sesuai pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kelima, melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Namun, di samping hak perusahaan juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu pertama, menjalankan usaha dengan itikat baik sesuai pasal 7 Undang-Undang PT. Kedua, membayar upah sesuai ketentuan berdasarkan pasal 88 sampai 89 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ketiga, menjamin keselamatan dan kesehatan kerja karyawan sesuai pasal 86. Keempat, memberikan jaminan sosial kesejahteraan pekerja pasal 99. Dan yang terakhir, melaksanakan CSR sebagaimana diatur pasal 74 Undang-Undang PT dan PP nomor 47 tahun 2012. Artinya, hak perusahaan memberi ruang untuk perkembangan, namun kewajiban perusahaan memastikan kegiatan bisnis tetap adil dan beretika. Selanjutnya adalah CSR. CSR atau Corporate Social Responsibility adalah konsep di mana perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan PP nomor 47 tahun 2012, setiap perusahaan wajib melaksanakan CSR. Kegiatan CSR dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program seperti donasi, pelestarian lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan komunitas. Lalu ada tujuan dan manfaat dari CSR. Yang pertama, meningkatkan reputasi perusahaan. CSR menjadi strategi meningkatkan brand image positif di mata masyarakat dan konsumen. Yang kedua, berperan dalam pembangunan berkelanjutan. Partisipasi mengurangi dampak negatif operasional terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang ketiga, loyalitas konsumen. Konsumen cenderung mendukung perusahaan yang bertanggung jawab sosial dan lingkungan. Lalu yang terakhir ada kesejahteraan sosial, yaitu membantu mengatasi masalah sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Yang selanjutnya adalah jenis dan contoh kegiatan CSR. Yang pertama ada community relation, fokus perbaikan kesepemahaman antara perusahaan dan masyarakat melalui komunikasi, relasi, dan informasi. Contohnya adalah pemberian barang secara langsung. Yang kedua ada community service, pelayanan kemasyarakatan untuk mencakupi kebutuhan komunitas. Contohnya adalah kegiatan pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Yang terakhir adalah community empowering, peningkatan kualitas taraf hidup masyarakat melalui pemberian akses lebih luas untuk hidup lebih mandiri. Contoh implementasi yaitu program pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan karyawan, donasi yayasan amal, dan bantuan bencana. Selanjutnya adalah kasus PT Pertamina di 2025. Hal ini melibatkan 18 tersangka, termasuk petinggi Pertamina dan perusahaan swasta, mengungkap kerugian negara sebesar 193,7 triliun. Korupsi tata kelola minyak, pemufakatan jahat dan manipulasi harga jualnya menjadi lebih tinggi, sehingga ekspor tidak sesuai dengan kebijakan energi nasional.
impor melalui broker dengan harga jual yang lebih mahal. Yang kedua ada praktik oplos BBM. Hal ini pencampuran BBM RON 90 pertalite dengan kualitas yang rendah menjadi RON 92 pertamax di depo dan SPBU tertentu. Selanjutnya, korupsi pengadaan LNG. KPK menahan tersangka dengan dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas periode 2013 hingga 2020 dan digitalisasi SPBU 2018 sampai 2023. Solusi kasus Pertamina yaitu ada 3. Dengan hal ini, ada 3 solusi dari kasusnya, yaitu yang pertama penegakan hukum, penindakan tegas dari KPK, Kejaksaan, PPATK terhadap tersangka, pemulihan kerugian negara melalui civil recovery dan penerapan UU TPPU. Yang kedua ada tata kelola perusahaan, reformasi manajemen Pertamina, transparansi operasional, dan pembentukan unit independen untuk audit forensik rutin. Ketika ada kasus, tentunya ada solusi. Solusi pertama dari negara untuk kasus ini yaitu penegakan hukum. Dengan hal ini, negara melakukan penindakan tegas yaitu dari KPK, Kejaksaan, PPATK terhadap tersangka yang terlibat. Dengan ini, pemulihan kerugian negara melalui civil recovery dan penerapan UU TPPU. Yang kedua ada tata kelola perusahaan, yaitu dengan reformasi manajemen Pertamina, transparansi operasional, dan pembentukan unit independen untuk audit forensik rutin. Yang terakhir, regulasi dan kebijakan. Hal ini akan mempertegas aturan larangan ekspor minyak mentah yang strategis, memperkuat monitoring BBM subsidi, dan revisi regulasi energi. Dalam kasus ini, kesimpulannya adalah hukum perusahaan memiliki peran penting mengatur aktivitas usaha di Indonesia, dari pendirian hingga pembubaran. Sumber hukum berasal dari perundang-undangan, kontrak, dan jurisprudensi yang memberikan kepastian hukum. Perusahaan memiliki hak mengembangkan usaha dan kewajiban dengan mematuhi peraturan, melindungi pekerja, serta melaksanakan CSR. Kasus Pertamina 2025 ini menunjukkan pentingnya good corporate governance dan pengawasan ketat. Sarannya adalah pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan perusahaan, khususnya BUMN. Perusahaan harus menerapkan prinsip hukum, etika, dan good corporate governance konsisten. Mahasiswa dan akademisi hendaknya memperdalam pemahaman hukum perusahaan. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran sebagai konsumen dan pengawas sosial untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.